Papua. Kata koma menunjukkan tempat orang. Soa dan Soro bukan berarti kampung kita yang terbang. Sejenis rumput yang datang nama Soro. Mereka itu memang selalu cekat bertindak. Kemudian 3 soal Marsaoni, 4 soal wadah. Wadah ini dulu di suatu pilih jauh. Kalau mengambil di kada tolong lari kalau kita ditolong diri tolong. Jadi yang wadah termasuk pelajaran dari suatu bawah. Banjar masih zero itu dari Ternate. Tahu Isa itu juga tahu dan Honora. Ini dia beristirahat sampai 24 jam. Saya catat sama dan saya tahu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya juga apa-apa. Dan saya tidak di mana-mana, tapi saya ada di mana-mana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah sama-sama kita ikuti sambutan Wali Kota Tidore Kepulauan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan silaturahim keluarga besar Marsaoni. Untuk itu, yang terhormat Bapak Kapten Haji Ali Ibrahim Magister Hukum disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Biro Kesultanan Tidore dengan jajarannya yang hadir pada hari ini, yang kami hormati saudara-saudara Kota Tidore Kepulauan, yang kami hormati Lurah Demoro bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Yang kami hormati sesepuh keluarga besar Marsaoni dari berbagai wilayah, terutama dari Bandung. Selamat datang di Kota Tidore Kepulauan, kota yang terbersih di dunia. Ini bukan kata saya, ada 2 tahun lalu para profesor kunjungan ke kampus Sungai dan mereka kesini mengakui bahwa ini pulau yang terbersih di dunia. Ini bukan kata saya. Ini terbersih. Terus kami di wilayah kecil ini sudah mendapat ini kebersihan yang ke-9 kali. Yang lebih 27 kali. Insya Allah jadi informasi untuk saudara-saudara saya dari Muslim yang dari Bandung ke Tidore hadir pada hari ini. Yang kami hormati Kepala Dinas Perangkat Daerah, kami hormati panitia dan inisiator silaturahmi dan musyawarah marga Marsaoni yang kami banggakan dan kami cintai, keluarga besar Marsaoni yang telah berkunjung pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, yang pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara silaturahmi keluarga besar Marsaoni yang dirangkaikan dengan musyawarah marga Marsaoni dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam terbuka kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut. Demikian pula kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Masih dalam suasana lebaran, selama pemerintah Kota Tidore Kepulauan
kami menyampaikan mohon maaf minal aidin wal faizin. Semoga silaturahmi pada hari ini terjalin lebih erat dan terus berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini menggelar acara silaturahmi keluarga besar Masoli sebagai sebuah langkah awal membangun komitmen seluruh keluarga besar Marga Masoli untuk mempererat dan menunjukkan eksistensi dalam bermasyarakat. Marga besar cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah. Tak hanya di Indonesia, namun ada di kabupaten kota lain, Maluku bahkan terbesar juga di beberapa tempat di luar Maluku Utara. Sesungguhnya dari keluarga ini atas upaya dari inisiator yang patut menginspirasi untuk membentuk semua kerukunan dan ikatan keluarga besar yang komitmen untuk mempererat dan memperdalam ikatan keluarga yang pada Marga Masoli. Hadirin yang berbahagia, hari kerukunan dan ikatan keluarga besar Masoli juga menambah dinamika kerukunan keluarga keluarga yang sudah terbentuk. Tetapi saya harapkan dinamika ini menjadi sebuah ikatan yang kuat, bukan menjadi sebuah sekat di dalam keluarga besar seperti yang orang-orang tua kita dulu selalu berkata, mari kita menuju. Kalau bukan kita siapa lagi, maka sudah saatnya kita bergerak untuk membuatkan pilihan negeri ini menjadi lebih baik seperti visi misi Kota Bogor di bawah kepemimpinan Ibrahim dan Muhammad Senin. Membangun masyarakat ini. Saya singkat saja karena saya sudah ada tamu dari Dirjen Perhubungan Laut di saya. Jadi Pak Ketua itu saya gelarkan beliau sebagai kamus berjalan. Saya berpikir mohon bertemu banyak siapa yang meneruskan ilmu sejarah ini. Ya. Segala aspek beliau menguasai dari budaya pengetahuan. Jadi saya kadang-kadang menghadapi beliau saya berbicara lagi, saya berdiam juga. Beliau ahli pakar sejarah, pakar bahasa Indonesia, ini kita jadi. Jadi kami selaku pemerintah daerah memberi saran masuk pada media pada saat seminar silaturahmi beliau juga. Dan orang sudah lupa orang tua dulu seperti apa. Tadi baru saya ingat. Ada juga masalah besar juga dari Papua, dari Makassar, dari Papua juga ada keluarga besar masalah. Jadi saya baru tahu bahwa tadi merupakan masalah keluarga besar Panglima Perang Rodre Badio. Faktor Panglima faktor sekarang. Pasukannya bergir dari masalah. Singkat saja, sekali lagi kami bersama pemerintah memberikan apresiasi yang sekuat-kuatnya dan pemerintah daerah mendukung program ini insya Allah ke depan tiap tahun berjalan. Pemerintah daerah siap mendukung dan memberi bantuan. Jadi kondisi situasi dari kami sekali lagi memberi bantuan sebesar 10 juta rupiah. Ketika kegiatan seminar Pak Sekda baru karena Pak Sekda sudah dari 10, dia bisa lari dari banyak, harus bertanggung jawab. Sehingga anak cucu kita ke depan itu lebih memahami marga. Jadi saya setuju Pak. Ada hasil ketiga. Ada hasil kalau dia tanya dulu, baik-baik dulu marga. Karena hari di bawah itu dia punya besar marga. Dia untuk itu pemerintah di Indonesia. Akhirnya kalah juga. Karena biasanya ada yang SD, STK itu punya
Bukan solid gitu. Jadi saya sampaikan ke Yasin, yang untuk saudara itu ada harga dua ketemu itu banyak. Sampai bawa tujuh pengadilan, tujuh pemerintah lagi. Akhirnya kalah juga gitu. Ketika pengadilan menanyakan, hakim menanyakan, coba ceritakan sejarah. Menurut saya tidak. Terus kami punya pengacara sini juga ada orang itu sudah selesai sudah orang aman orang sendiri tidak bagus gitu. Yasin tidak punya itu. Kalau dia maafkan pemerintah. Akhirnya kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Perkara silaturahim musyawarah marga Rasul saya nyatakan dibuka secara resmi. Kemudian saya sampaikan atas perhatian ucapan terima kasih. Syukur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua. Baik hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita menadahkan tangan seraya mengamini doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Hasbi Marsaoli S.S. Begitu dengan Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahumma salli wa sallim ala ruhi Muhammad fil arwahi wa sallim ala jasadi Muhammad fil asr. Al-Khalifatul Mukarram Sayyid Sakharin al-Jibali Bidawai. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbuhuma shighara wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un karim mujibud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardh wa la fis samaa'i was sami'il 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل عين لامة. اللهم جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوم وتفرقنا هذا تفرقا حسنا معصوم. اللهم بلغ مقاصدنا واقض حاجاتنا واستجب دعانا وارحمنا محسنك من كل خير وعد من كل شر. اللهم إنا نسألك سلامة صحة وعافية ونسألك علما نافعا وعملا تقبل ورزقا حلالا طيبا. Ya Allah, di pagi berkah ini kami berkumpul di sini atas ibadah berkah dan hidayah-Mu. Maka Allah, berilah kami petunjuk, berilah kami kesabaran, beri pula kami anugerah ya Allah agar dapat kami terhimpun melalui keluarga besar Marsaoli ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin tamu undangan yang kami hormati, dengan demikian acara pembukaan silaturahim dan musyawarah keluarga besar Marsaoli oleh Wali Kota Tidore Kepulauan selesai. Dan selanjutnya jamuan makan siang. Setelah jamuan makan siang nanti akan dilanjutkan
dilanjutkan dengan ta'aruf atau perkenalan umum, dan dilanjutkan dengan musyawarah marga Marsauli.
yang kami hormati, Bapak Ibu, para sesepuh yang pertama mewakili 10 kabupaten kota yang berkenan menyempatkan waktu untuk bisa hadir di suasana kita hari ini, kepada Bapak terjauh dalam hal ini mewakili pihak Kesultanan beserta perangkatnya, kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang tentu memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap pelaksanaan acara silaturahmi pada siang hari ini. Bapak Ibu Jemon Boy Bapak semua yang sudah semua yang sangat hormati, Mufra Sedano Marsawli yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan yang luar biasa ini, sekali lagi saya didaulat sebetulnya, diminta untuk mewakili sesepuh dari Tidore dan Ternate. Sebetulnya sebelum saya melanjutkan beberapa catatan mengenai ta'aruf atau silaturahmi ini, 2 tahun terakhir ini sebetulnya saya sudah pindah tugas domisili di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi sebelumnya komplesnya di Universitas Hairul Ternate, tapi sekarang kebetulan sudah bergeser di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Fakultas Hukum, baru berjalan 2 tahun. Kebetulan dalam momentum ini saya berkesempatan untuk bisa hadir dalam suasana yang penuh dengan kekeluargaan. Bapak Ibu para sesepuh Marsawli Mufasidano yang saya hormati, tentu ini adalah suatu momentum yang sebagaimana disampaikan oleh inisiator atau penggagas yang diwakili oleh kakanda kita Koas atau biasa disapa dengan Bapak Mullah Marsawli tadi, bahwa kita merindukan sebetulnya suasana seperti ini. Kenapa? Karena dalam lintasan generasi Mufasidano Marsawli ini, jangankan di level atau di tingkatan generasi muda, mungkin di usia di atas 50 tahun dari seluruh keluarga besar Marsawli ini, ternyata kita ini belum memahami secara komprehensif mengenai ikatan kultural dan sejarah keluarga besar Marsawli. Artinya apa? Artinya wadah ini tentu menjadi salah satu wahana atau salah satu instrumen terpenting sebagai sarana untuk memperkokoh tali persaudaraan, persamaan dan ikatan kekeluargaan keluarga besar Marsawli tanpa harus tersekat oleh berbagai macam konflik-konflik kepentingan, ikatan-ikatan suku primordial dan lain sebagainya. Jadi wadah ini sebetulnya mencoba untuk menghimpun kembali spirit keluarga besar Marsawli ini, sehingga mungkin diharapkan ke depan keluarga besar Marsawli ini memang adalah bagian dari sejarah Kesultanan Maluku Utara dan akan selalu menjadi bagian dari sejarah masa saat ini dan masa yang akan datang. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa masa depan Maluku Utara dan mungkin Indonesia itu tentu keluarga besar Marsawli ini memberikan kontribusi yang bukan hanya hari ini, sehingga tentu kita menaruh sikap positif dan optimisme kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga, bahwa komitmen kepemimpinan Pak Wali Kota beserta jajaran hari ini tentu ingin supaya mempunyai daerah ini senantiasa berkembang dan maju ke depan. Tetapi
Kalaulah semua stakeholder pembangunan di Maluku Utara, terutama di Tidore Kepulauan ini, wabil khusus generasi mau Fasrano Masoli ini tentu memiliki potensi yang bisa kita dorong dan kita bina sekaligus kita memberikan kontribusi maksimal baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka untuk akselerasi pembangunan daerah di Tidore Kepulauan maupun di Maluku Utara dan dalam konteks nasional pada umumnya. Nah, oleh karena itu pertama, saya tentu secara pribadi maupun mungkin semua keturunan sesepuh terutama yang terhormat ini dan seluruh Fasrano mendukung penuh sebetulnya upaya untuk mengembalikan identitas sejarah besar dari marga Marsoli ini sendiri. Mengapa demikian? Karena marga Marsoli ini adalah bagian dari identitas dan jati diri daerah ini sendiri sebetulnya. Kalau kita bicara tentang kejayaan masa lampau dan sampai saat ini Kesultanan Ternate itu ada Jogugu di sana, dan kalau dalam dokumentasi historis itu sebetulnya tidak boleh dipegang oleh marga lain yang saya pahami. Hanya bisa di take over atau dikendalikan oleh marga Marsoli. Begitupun peran strategis dan peran penting di Kesultanan Tidore sebagaimana yang disampaikan oleh Jawa tadi, dan Kesultanan Jero dan Kesultanan Aceh atau Bacan itu sendiri. Yang kedua, kita perlu mengembalikan, kalau kita bicara Marsoli sebagai bagian dari identitas dan jati diri atau marwah dari daerah ini, maka nilai-nilai kearifan lokal atau adat seaturan Maluku Utara ini juga harus kita hidupkan kembali. Kenapa? Karena ini akan menjadi kekuatan moral bagi pembangunan daerah. Kalau pembangunan moral daerah ini tanpa dilandasi oleh kearifan lokal yang kuat dan nilai-nilai adat seaturan tadi, maka tentu kita akan mengalami suatu proses pembangunan yang akan stagnan dan generasi saat ini akan melupakan identitas dan jati dirinya sebagai, terutama sebagai keluarga besar Marsoli yang tidak hanya kita sadari dan kita banggakan sebagai sebuah marga yang bahkan terbesar di Maluku Utara ini, dan barangkali ada juga di planet-planet yang lain. Kalau panitia menginventarisir mungkin ada juga di sana. Artinya apa? Marsoli ini adalah suatu modal besar, ya, suatu kontribusi dan bahkan dikatakan karunia ilahi Tuhan yang Maha Kuasa yang diberikan di Jazirah Al-Ghurum ini. Nah, tugas kita barangkali sekarang ini kita mengharapkan wahda tadi yang saya mendapat bocoran dari teman-teman tim panitia dan inisiator tadi, bahwa mungkin nanti akan diberikan semacam nomenklatur keluarga kerukunan keluarga besar Marsoli atau disebut dengan Abar Marsoli. Nah, ini kita berharap bahwa wadah ini nanti menjadi semacam wadah induk ikatan kekeluargaan pemersatu dalam ikatan kultur, tentu dengan semangat jiwa nasionalisme dan tidak antipati terhadap bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dia kita akan berupaya untuk melibatkan diri secara aktif ke depan dalam kegiatan-kegiatan sosial kondisian keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan tentu pendidikan. Jadi mungkin salah satu ilustrasi bagaimana strategi ke depan, barangkali melalui wadah ini kita bisa memberikan kontribusi untuk mengangkat kembali kearifan lokal. Semua marga-marga, bahkan mungkin marga-marga lain di seluruh Maluku Utara ini dalam muatan-muatan lokal di sekolah. Ini menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena kita sebetulnya startingnya agak sedikit terlambat ya, dalam upaya untuk merevitalisasi nilai-nilai adat seaturan ini. Nah, ini adalah bulan yang baik karena bulan Syawal. Ini juga adalah bulan yang
luar biasa karena ini adalah momentum Hari Kebangkitan Nasional Republik Indonesia. Jadi ini sekaligus menjadi momentum perdana dan insya Allah seterusnya sebagai kebangkitan keluarga besar Marsawali Ova Sedano Marsawali Maluku Utara dan seluruh Indonesia dalam rangka memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun seluruh Indonesia itu sendiri. Barangkali itu adalah beberapa catatan kaki saya terkait dengan silaturahmi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kita untuk ke depan dan insya Allah silaturahmi ini akan kita upayakan supaya menjadi suatu yang tidak hanya sebatas seremoni saja, suatu yang tidak hanya sebatas ritual saja, tapi akan kita memberikan gagasan-gagasan cerdas juga, memberikan konsep-konsep terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di daerah ini secara kontekstual, dan tentu kita akan mensupport semua kerja-kerja pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang sejalan dan sevisi dengan visi organisasi yang nanti akan kita bentuk secara bersama-sama. Terakhir, saya secara pribadi dan barangkali mewakili atas nama sesepuh dari Tidore Ternate tadi menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana, Pak Ketua dan teman-teman yang dalam interval waktu yang sangat singkat bisa mendesain sebuah acara yang luar biasa ini, dan kepada Koas dan teman-teman seluruh tim inisiator yang berada di balik pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi spirit dan bahkan menghadirkan kembali energi positif bagi masa depan Maluku Utara ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan seutas kata perwakilan sesepuh Makian. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Haji Samsul Bahri MS Haji Idris, SPOD SHMS, yang merupakan Direktur Rumah Sakit Daerah Hasan Busori Ternate. Untuk itu kepada Bapak Dr. Haji Samsul dengan hormat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk kita semua sama-sama menundukkan kepala sejenak untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk para leluhur kita yang telah mendahului kita. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Saya mencoba untuk memulai. Tadi saya dipersilakan mewakili keluarga besar Makian, keluarga besar Marsawali yang berdomisili di Makian, walaupun saya tidak berdomisili langsung dalam waktu yang lama di Makian. Akan tetapi karena saya menguasai bahasa Makian, sehingga saya mohon maaf untuk memulai atas sambutan saya dengan model penghormatan orang Makian. Baba Lutadu, Mama Lugua,
anak tamuna yang sama berbahagia. Kalau diartikan para sesepuh, bapak-bapak, bapak tua, bapak adik, om, mama tua, mama adik, bibi, yang seluruhnya berkesempatan hadir pada hari ini sebagai marga Marsaoli yang sama saya cintai, yang selama ini menjadi dambaan dari keturunan Marsaoli untuk kita bisa bertemu seperti pada hari ini. Untuk itu saya sama dengan ketua panitia tadi, saya ingin kalau saya sebut atau saya bertanya tentang Marsaoli, saya berharap kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah karena hari ini kita bisa bertemu. Apa kabar Marsaoli? Sekali lagi, apa kabar Marsaoli? Terima kasih. Bapak, Ibu, para hadirin, kondisi hari ini atau keadaan hari ini kita pada umumnya sibuk, tapi puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tengah kesibukan kita ternyata kerinduan kita terhadap persaudaraan, beban tanggung jawab sebagai marga Marsaoli ternyata meringankan langkah kita untuk datang ke sini. Saya selaku pribadi, keluarga, maupun mewakili keluarga besar yang bertempat tinggal di Magean, yang tentu kalau bilang Marsaoli berarti berasal dari Tidore, Temalo. Dari sejarah yang saya tahu, saya adalah keturunan kelima dari alur laki-laki. Jadi hanya karena kami dari beberapa tidak menggunakan nama dengan marga Marsaoli. Oleh karena itu lebih banyak orang mengenal saya sebagai orang Magean. Kakak dari bapak saya, kalau yang pernah bertugas di atau yang pernah belajar di Makassar akan tahu namanya. Beliau pensiun dengan Kolonel Angkatan Darat. Beliau adalah Haji Muhammad Idris Marsaoli. Kalau ayah saya Haji Muhammad Saleh Idris Marsaoli. Jadi ayah saya adalah anak nomor 2 dari Haji Idris Adam, yang mana Adam itu juga satu-satunya anak laki-laki dari Marsaoli yang dari Tidore. Jadi saudara perempuannya ada 5 dari dotu saya ini, dan kuburan dari ayah dari dotu saya itu ada di samping kiri Keraton Kesultanan Tidore. Saya terakhir berkunjung ke situ sebelum keraton direhab, dan setelah itu saya bersekolah di Makassar karena berada di luar daerah terus. Waktu kembali ayah saya sudah tua dan kami tidak bisa lagi tahu posisinya di mana karena kuburan itu seluruhnya tidak bernama. Jadi biasanya kami cuma bisa lewat mendoakan secara keseluruhan saja, tidak bisa lagi tahu yang mana dari kuburan itu. Hari ini kita bertemu di sini, mudah-mudahan sama dengan yang tadi disampaikan oleh panitia, ada catatan penting. Mudah-mudahan kita tidak berhenti sampai di sini. Kita semua tidak hanya sekedar datang di sini, tapi tentu kita bangga sebagai bagian dari Marsaoli. Nah, untuk itu ke depan tentu saya yakin para sesepuh kita banyak yang sudah melanglang buana dengan segudang prestasi
dan untuk itu kita tidak akan bisa apa-apa kalau kita sendiri-sendiri. Dan itu sudah dibuktikan oleh inisiatif Muda sini dengan teman-teman yang dalam waktu 1 bulan, kalau tadi dilaporkan bisa terkumpul satu partisipasi yang luar biasa, maka ke depan saya yakin akan bisa lebih besar lagi. Hari ini kita bertemu di Tidore dan saya sengaja tadi mendahului dengan ucapan menggunakan bahasa Mutian. Artinya saya ingin menggugah seluruh saudara-saudara saya di sini bahwa kalau sekarang kita berdiri di sini, 5 generasi kita yang akan datang itu kemungkinan sama dengan kita akan tidak paham atau akan tidak menghafal sejarah bagaimana kita yang hari ini. Zaman itu kan belum ada foto-foto yang bisa ditinggalkan, dan apalagi di pemahaman orang tua-tua kita zaman dulu tak boleh ada foto, dan oleh karena itulah kita kehilangan jejak. Mereka tidak salah, karena itu juga bagian dari keyakinan kita. Nah, sekarang karena zaman sudah berubah, segalanya masih bisa kita abadikan, dan mudah-mudahan marga Marsaoli tetap ada abadi di hati kita masing-masing. Jadi saya berharap bahwa tentu kami yang sudah menginisiasi tidak berhenti sampai di sini, tidak berakhir tugas sampai di sini. Akan tetapi ini baru titik awal di mana ternyata kita bisa. Kita merasa begitu terpanggil untuk bisa hadir ke sini sebagai bagian dari Marsaoli. Untuk saudara-saudara saya juga mewakili karena kebanyakan keluarga kami sebagian ada di Sulawesi Selatan. Sebenarnya kakak saya ingin sekali hadir karena dia yakin akan bisa reuni dengan teman-temannya ya seangkatan Pak Yudi Taslim dan teman-teman. Hanya karena satu dan lain hal, jadi hanya menitipkan salam dulu. Nanti mungkin di waktu-waktu yang akan datang akan bisa hadir dan bisa berpartisipasi. Kiranya itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini, dan saya atas nama keluarga besar Marsaoli yang berada di Makian atau paling tidak yang menguasai bahasa Makian, karena kalau bahasa Makian ini dia tersebar, kalau menurut ahli bahasa Pak Rida aja itu dia rumpunnya menempati setengah rumpun bahasa di Maluku Utara, setengah. Nah, setengahnya itu adalah rumpun bahasa Tidore dan Ternate. Jadi kita bangga ternyata Marsaoli itu tidak hanya tinggal di Tidore, sama dengan sekarang Pak King Faisal sudah ada di Jogja. Nanti besok-besok banyak Marsaoli yang ada di Jogja, ada yang sudah di Bandung. Tapi itu tidak berarti bahwa terus menjadi orang Jogja. Sama persis dengan saya tidak menjadi orang Makian walaupun saya berbahasa Makian, karena saya Marsaoli, kira-kira begitu. Oleh karena itu sekali lagi tentu ini momen yang baik, dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak menggurui senior-senior semua, tapi tentu saya akan dengan segenap hati, dengan kesungguhan agar supaya kita sesama Marsaoli bisa saling mengenal. Karena selama ini kalau saya ketemu ya Pak Yudi tidak pakai marga Marsaoli, Pak Muda tidak pakai marga Marsaoli, Pak mantan kawan BPPD ya, sekarang jadi Kadis Perkim di provinsi ini, itu kami sering ketemu, tapi sama-sama. Kalau itu tahu saya orang Makian, jadi akhirnya baru tahu setelah ada undangan-undangan muncul, lalu Pak itu tanya sama saya,
ternyata Moni Marsauli lebih. Ya, mau diingkari bagaimanapun di dalam darah kami mengalir darah Marsauli. Saya kira demikian dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk bisa berbicara di sini. Ini kami anggap sebagai satu kehormatan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan saya berharap yang sudah berkiprah di pemerintahan agar supaya tetap menjaga nama baik Marsauli sehingga ke depan kita memang menjadi bagian penting dari pemerintahan di Maluku Utara, kalau perlu sampai di luar Maluku Utara. Saya yakin Pak Faisal King Marsauli ini sama dengan dulu di bagian terkenal ada ini satu namanya, kalau dilihat dari namanya sulit kita percaya orang Megean karena namanya Borongkos, cukup berjaya di daerah Jawa. Jadi mudah-mudahan kita juga seperti itu, menjadi kekuatan yang luar biasa sebagai seorang Marsauli. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita masih punya waktu ada beberapa menit sebelum isoma, sebelum sholat zuhur. Setelah sholat zuhur nanti kita akan lanjutkan dengan musyawarah. Sebelum kita isoma, masih ada satu lagi penyampaian seutas kata perwakilan sesepuh Marsauli dari sesepuh Sanana. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Insinyur Hamdi Marsauli. Jadi nama Bapak Hamdi Marsauli ini ada dua. Jadi di sesepuh di Tidore juga ada Bapak Hamdi. Jadi jangan kaget, yang maju ini sesepuh Sanana, Bapak Hamdi Marsauli dari Sanana. Ya, kepada Bapak Hamdi Marsauli sesepuh Sanana kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma yang saya hormati para sesepuh keluarga besar Marsauli yang hadir, yang saya hormati hadirin wal hadirat keluarga besar Marsauli yang berkesempatan untuk hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya doa sehingga pada kesempatan hari ini kita masih sempat diberikan kesehatan untuk hadir di tempat ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadirat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas dasar risalah yang beliau bawa sehingga sampai saat ini kita masih tetap berada dalam iman dan Islam. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa sambutan perkenalan pada hari ini saya hanya sampaikan secara singkat saja. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan keberadaan marga Marsauli dan Sanana. Kemudian berikutnya menyangkut pelaksanaan kegiatan silaturahmi keluarga besar Marsauli yang dilaksanakan pada hari ini. Kaitan dengan keberadaan keluarga Marsauli dari Sanana ini, saya merasa perlu untuk ceritakan sedikit secara singkatnya, karena menurut perkiraan saya bahwa
ada sebagian keluarga Marsauli di Tomoloku yang menganggap bahwa khusus keluarga kami dan menggunakan warga Marsauli itu karena mengikuti garis keturunan ibu. Hal inilah yang perlu saya jelas. Sesuai cerita dari ayahanda kami bahwa pada awalnya beliau di Tidore itu dalam rangka mencari jejak garis keturunan keluarga. Jadi pada waktu itu yang beliau bawa adalah garis besar silsilah keturunan. Tetapi hanya sebatas orang tua yang pertama datang dari Tidore yang menurut catatan sejarah di Tomolo bahwa beliau itu dari Tintola. Perlu saya sampaikan bahwa kenapa sampai ayah kami itu dari sana di Tidore langsung menetap di kampung Tomolo. Ini juga berkat informasi dari salah satu orang mereka yang pada waktu itu berprofesi sebagai dalang sarung di sana. Dan pertama kali beliau ke Tidore itu, beliau ikut dengan orang mereka ini. Singkat cerita, selama berada di Tomolo, beliau melakukan pendekatan dengan salah satu sesepuh Marsauli yang beliau sebut Tete Imam. Dari Tete Imam inilah beliau melengkapi silsilah garis keturunan yang beliau bawa dari sana. Jadi sebetulnya keluarga kami Marsauli harus berarti karena bapak dari Marsauli Sanana, kemudian ibu Marsauli Tomolo. Jadi barangkali sejarah singkatnya saya hanya sampaikan itu. Selanjutnya menyangkut pelaksanaan silaturahmi keluarga besar Marsauli yang dilaksanakan pada hari ini. Pada prinsipnya kami sangat mendukung dengan suatu harapan kiranya ke depan nanti kegiatan yang dilaksanakan jangan hanya kegiatan yang sifatnya seremonial saja, tetapi ada juga aksi sosial yang menyentuh masyarakat luas. Demikian menyampaikan singkat saya, lebih dari kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang dengan hormat Ibu Lisa untuk menyampaikan seutas kata mewakili sesepuh kaum Hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi merasa tidak pantas untuk berada di depan sini karena yang ada di sini, di depan sini ada semua orang tua saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Panitia. Tadi saya menyampaikan jangan saya, karena ada saudara laki-laki saya, Rizal Marsauli juga hadir pada kesempatan siang hari ini. Tapi oleh Ketua Panitia masih punya alasan bahwa jangan ibu ini untuk mewakili kaum perempuan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati orang tua saya semuanya, kakak saya, semua keluarga Marsauli yang berada di tempat ini. Terima kasih kami diundang dalam kegiatan ini karena ini merupakan satu kegiatan yang sangat bermanfaat di mana kami bisa mengenal lebih dekat keluarga kami, keluarga besar Marsauli.
kami untuk sebagian keluarga Marsaoli mungkin sampai sekarang masih berkomunikasi dengan baik, masih bertemu muka, tetapi mungkin sebagian baru pada kesempatan kali ini kami bisa bersama-sama. Tomolo waktu saya masih kecil, secara intens, secara dengan papa, 1 bulan sekali kami harus intens di Tomolo. Tetapi setelah beliau meninggal tahun 83 itu semakin berkurang.